malam hari ini nih ya. Gue udah di tempatnya Aceh di Apocalypse Records bareng Nino Trauma dan juga Office Like, dimana malam hari ini program kita ini collapse antara Blast Noise dan juga Blast Funk itu asik. Program Kongko bareng dari jam 8 mesti mulai gitu, tapi agak lebih dikit, nggak apa-apa ya. Tapi yang pasti ini durasinya sampai capek. Siap ya bapak-bapak ya? Siap. Siap, insya Allah siap. Ya, siap. Bang Nino dan Bang Ups itu udah ya dari tahun 90-an lah ya, udah aktif warawiri di genre di skena underground gitu kan. Meskipun yang satu di punk, satu di metal. Pasti kalian selain ngalamin langsung pasti ngeliat dong sekarang perkembangannya kayak apa. Iya. Menurut lo gimana nih perkembangannya sekarang di generasi baru nih di underground? Siapa mau dulu? Itu dulu. Menurut gua sih, Menurut saya. secara ini gua lebih ke pada musik ya. Secara musikalitas genre punk itu semakin meningkat, banyak, justru malah lebih mendominasi di hardcore punk dan di beat, bahkan sudah mau mengarah ke grindcore. Dan musikalitas teman-teman di saat ini itu udah lebih bagus pastinya, karena dia nggak murni main hardcore punk atau mungkin punk rock, tapi dia lebih kepada kental di metalnya. Makanya soundnya tuh sekarang lebih kental, distorsinya juga lebih tajam kan. Nah di situ wajar lah kalau sekarang itu sudah banyak orang-orang yang berkreasi, dia kepengen punya album, buat lagu banyak, pengen manggung di mana-mana. Itu yang jelas perkembangannya di Indonesia tuh amat sangat pesat. Dan gue juga sempat mendata kan dari beberapa komunitas, itu gue data tuh ada 2000 lebih band Indonesia tuh yang dia tuh aktif. Aktif maksudnya dia ada nama gitu, ada nama, tapi nggak bisa sepanggung sama band-band yang lain. Jadi memang butuh waktu. Nah kalau untuk pergerakannya jauh ya sama yang tahun-tahun sebelumnya, di zaman-zaman tahun-tahun 90-an pergerakannya sekarang itu kurang. Kurangnya gimana? Kurang karena jiwa kritisnya tuh hampir nggak ada. Sekarang lebih banyak mementingkan musikalitasnya dibanding jiwa kritisnya. Jadi kalau lebih majuin nama band sendiri gitu. Majuin nama band sendiri dan nggak terlalu banyak mementingkan rakyat ya, komunitas apa namanya, sosial gitu. Jadi ya udah gue mentingin gue sendiri aja. Tapi kan kalau waktu gue dulu, gue harus turun ke jalan nih untuk membela hak-hak pekerja gitu. Gue harus turun ke jalan ya, dan orang-orang itu harus tahu apa yang gue suarakan. Jadi nggak cuma di musik. Nah nanti itu gue sama Dodi dan semua di Slack itu kita turun ke jalan. Kita bawa spanduk gitu kan, kita yel-yel, dan itu semua jelas. Jadi apa yang kita suarakan dan apa yang kita buat di lagu itu ya sama gitu. Jadi nggak cuman teriak-teriak di lagu, tapi kita nggak ada realisasinya di jalan. Oke. Dari Bang Ups ya, dari skena punknya ya mungkin ya. Oke. Karena gue pengen tahu dari Bang Nino gitu, dari pergerakan metal zaman sekarang sama zaman dulu tuh gimana nih? Dari metal ya, dari yang pernah gua lihat dan gua alamin. Sekarang intinya gini aja, band zaman sekarang semakin banyak jumlah, mungkin seperti yang aku bilang tadi kan, sampai 2000, malah mungkin bisa lebih kali ya. Band tuh banyak, hampir dibilang semua penggemar musik itu punya band. Iya. Ya. Apalagi death metal ya. Apalagi death metal ya kan, semua orang punya band. Sudah gitu zaman sekarang udah pasti untuk produksi apapun lebih mudah dibanding zaman dulu ya. Lo punya band, lo mau rekaman sekarang gampang. Mau rekaman di mana aja lo bisa, mau yang murah mau mahal bisa milih. Kalau dulu kan rekaman 9 bulan ya masih susah, masih pilih-pilih tempat, biaya masih mahal,
patungan. Kolektif. Dan memang zaman dulu masih banyak keterbatasannya, tapi zaman dulu memang band masih bisa dihitung ya jumlahnya. Jadi setiap band itu ngeluarin album cepet habis. Iya. Tuh, itu satu. Dan kedua, yang paling ngebedain ini, kalau gue bilang nih sekarang nih band tuh canggih-canggih, musiknya keren-keren, asli gitu. Cuma kalau dulu band itu rata-rata dibesarkan dulu di panggung, baru dia ngeluarin album. Jadi dimatengin dulu, di manggung sono sini udah keliling-keliling sekian tahun, baru akhirnya keluar album, jualan. Kalau sekarang banyak yang istilahnya kita nggak tahu nih band kapan berdirinya, tahu-tahu udah punya album. Iya. Sudah itu baru dia tour. Yang ya mungkin yang nggak salah juga sih ya, cuma ya memang rekaman itu udah nggak sesusah zaman dulu. Karena mau bikin apa juga bisa gitu kan. Kalau dulu mungkin perjuangan lebih berasa gitu ya. Itu dia. Kalau sekarang serba instan gitu kan. Iya, dan sekarang panggung-panggung yang spesifik musik metal, musik punk, musik apa kan udah banyak. Zaman dulu kan mainnya di pensi. Iya bener, zaman pensi. Susah, saingan. Ada lagu wajib ya. Iya, ada kalau dikasih lagu wajibnya ada pilihannya dua. Satu lagu gigi, satu lagu apa. Cuma kita nggak pernah ikut-ikutan gitu. Cuma dulu ngerasain banget era-eranya manggung di pensi seperti apa. Beda lah pasti sama pensi era sekarang gitu. Iya. Dulu kan benar-benar main di pensi itu karena nggak ada acara underground gitu Iya. kan. Kalau sekarang kan udah banyak nih, dan lu bisa manggung di mana aja, mau di pensi, mau acara kawinan juga boleh. Pernah gua, ke Roma pernah. Serius lu? Pernah. Yang nikah mungkin anak metal kali ya? Iya. Itu tahun berapa? Dulu 96 apa 97 di nikahan almarhumnya James, vokalisnya Grosik. Oh oke. Itu juga dadakan. Oh gitu. Jadi pas kita kondangan, Todongan. ditodong tuh di rumahnya dia, apa rumah istrinya lupa gua. Nah kebetulan alat-alat lengkap. Dan dilihat nih personil yang datang nih, siapa yang bandnya lengkap nih? Oh, Trauma ada semua nih. Main 2 lagu. Acara kawinan lu. Yang penting pengantinnya senang. Iya. Yang saudara-saudaranya pada bingung biasa aja. Tamu-tamu yang lain gimana? Nggak pada pulang? Nggak pada bengong aja nih, apaan nyanyi apa? Gitu. Jadi kalau dulu kembali ke yang tadi ya. Jadi Iya. dulu itu mungkin ya karena fasilitas masih susah, band juga masih sedikit gitu. Dan band dibesarkan di panggung semua. Itu yang paling membedain dengan sekarang. Sekarang band keren-keren. Oh ya, ada satu kalau menurut gua poin penting. Band Indonesia tuh punya banyak banget band yang bagus. Kita nggak ngomong genre punk atau metal atau hardcore atau black metal apa. Band bagus tuh banyak banget. Tapi yang beruntung nggak banyak. Itu dia. Jadi ya kadang yang nongol yang itu lagi. Jadi ya, karena saking banyaknya yang bagus. Itu aja sih kalau pendapat gue pribadi. Yang beruntung nggak banyak. Itu aja. Nah, oke. Next question nih masalah tadi kalau kita ngomongin soal pergerakan, ini ada istilah namanya DIY, do it yourself. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sebenarnya tagline seperti itu masih ada gitu kan. Tapi benar gak sih kalau menurut pendapat gue nih ya, pemahaman tentang DIY itu sendiri dengan perealisasiannya agak beda nih sama zaman dulu. Bener gak sih menurut lo? Dan kalau menurut lo sini tentang DIY itu apa dan bagaimana sih seharusnya? DIY itu kan ada singkatan ya, artinya do it yourself. Artinya apapun semua kita bisa kerjakan sendiri. Nah, hal itu juga jangan cuma jadi moto ya, jangan cuma jadi moto, tapi juga kita harus support. Dimana DIY itu sudah berjalan karena berawal dari tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu gini, misalnya, dulu kita nggak bisa beli kaos gitu kan. Udah kita bikin sendiri aja sekarang. Sudah banyak teman-teman yang punya usaha sendiri kan sekarang. Nah sekarang kita semua sudah DIY. Kalau semua serba DIY tapi kitanya nggak support, itu juga nggak akan jalan. Nah kalau sudah ada sudah kental dengan DIY, apa yang kita bisa bantu nih sama orang-orang yang sudah menjalankan konsep DIY itu. Nah kalau misalnya kita sendiri semua DIY tapi nggak ada yang berkontribusi, ya itu juga nggak akan jalan. Betul. Misalnya anggaplah teman kita misalnya punya sablon nih, dia punya toko sablon bagus, dia support dia untuk distribusikan ke semua teman-teman. Nah tapi dia nggak ada yang beli, ya itu juga nggak akan jalan. Okay. Dan juga sama teman-teman juga punya lagu banyak, Dan juga sama teman-teman juga punya lagu banyak, dia punya
musikalitasnya bagus, dia udah rekam sendiri, distribusin sendiri gitu kan. Tapi nggak ada yang beli, ya itu juga nggak akan jalan. Jadi semua DIY itu juga jangan cuma kata kiasan, tapi juga harus disupport gitu. Untuk mensupport DIY itu jangan segan-segan dan jangan malu-malu. DIY kan nggak mesti harus bentuk band juga kan supportnya gitu kan ya. Maksudnya pergerakan DIY itu nggak harus di musik aja, maksudnya nggak harus yang lo bikin band Iya, gitu kan. nggak harus itu. Semua yang bergerak dengan sendirinya dan membentuk kreativitas, itu udah masuk dalam DIY. Artinya kita tuh nggak bergantung pada satu hal yang diproduksi oleh kebanyakan industri kapitalis, gitulah intinya. Oke, kalau dari Bang Lino sendiri nih tentang pergerakan DIY saat ini. Ini dari segi mana ya, metal apa punk nih? Bebas, bebas. Kan Boleh. DIY. Ya kalau buat gua pribadi ya DIY itu kita bisa lebih positif tanpa menghasilkan sesuatu tanpa ketergantungan sama orang lain. Itu tadi seperti Up tadi, ambil salah satu yang positif. Kita mau beli baju ini nggak ada atau nggak bisa, kita bisa produksi sendiri. Dalam artian misalnya baju band ya, baju bisa bikin sendiri, bukan ngebajak baju band dong, tapi maksudnya jangan salah gitu kan. Band sendiri gitu ya. Maksudnya band-band lokal lah gitu kan. Itu aja intinya. Jadi ya lebih ke sesuatu yang tidak yang nggak bikin kita jadi bisa manja-manja, diam aja tapi lo pengen dapat sesuatu mana bisa gitu kan. Jadi ya tetap mesti bergerak dan harus berputar, rodanya itu harus berputar. Di sini ada yang buat, di sini ada yang support, di sini ada yang bikin rekaman dalam bentuk fisik, di sini juga supportnya bentuk rekaman fisik, jangan support MP3-nya doang kan gitu kan. Iya, benar. Istilahnya kurang lebih kayak gitu kalau buat gue sih. Nah, untuk kesadaran untuk saling support di pergerakan DIY ini kita nggak bicara soal band aja ya, maksudnya DIY itu kan luas, bisa dalam bentuk media misalkan gitu kan, atau mungkin yang kayak tadi kayak usaha-usaha merchandise atau mungkin record label tapi yang DIY gitu. Itu kan kita butuh orang-orang yang bisa support supaya pergerakan ini bisa jalan terus gitu. Nah, jujur masih banyak juga yang kurang menyadari gitu kan pentingnya saling support di dalam pergerakan DIY ini. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menurut lo berdua nih yang bisa sadar dong lo untuk support ini gitu, membangkitkan kesadaran lah gitu untuk teman-teman luar sana, support lah dengan pergerakan DIY ini. Sebisa mungkin, sekecil apapun support itu tetap kita perlu ya, kita tetap perlu namanya support itu. Misalnya nih sekarang kan sudah banyak nih acara-acara musik di kita yang memang dibuat dari kita sendiri ya, dibuat dari kita sendiri, tapi dari kebanyakan audiens itu dia lebih menunggu di luar gitu, tapi dia kepengen banget dengan musik yang ada, dia pengen lihat. Tapi di situ dia mengharapkan nanti aja lah, nunggu dibuka dan nunggu jebolan atau apa gitu. Nah itu udah salah satu bukan bentuk support DIY, itu malah menghancurkan kalau menurut gue. Sekecil apapun itu support. Kalau memang dia pengen memajukan musik underground di Indonesia, dia harus support apapun bentuknya gitu. Karena yang jelas kreativitas musisi di Indonesia underground khususnya itu dia perlu modal. Latihan dia perlu modal, pergi kemana-mana dia perlu modal kan. Nah terus dia manggung pun dia perlu modal, membutuhkan waktu, membuang waktu. Jadi ya jangan cuma ditunggu di luar gitu kan. Kita support. Gue yakin di sini ya teman-teman yang bikin acara itu nggak pernah menjual tiket mahal. Masih layak sebenarnya itu bisa. Dan cuma dari jiwa kita sendiri itu nggak terbesit untuk membantu. Gue sayang, mending gue buat beli rokok nanti. Nah itulah makanya sekarang perkembangan band underground di Indonesia itu banyak tapi cenderung menurun secara ekonomik dan finansial. Nah wajarlah kalau misalnya dari band-band Indonesia itu dia lebih main pilih keluar nih, karena dia di sana ada dananya, gitu. Ada dananya dan kelihatan juga hasilnya. Kalau di sini ya kita cuma teks aja, udah ya makasih ya. Nah itu juga sayang. Nah kenapa di Indonesia sekarang
bandnya banyak tapi nggak maju ya karena bentuk supportnya sedikit Kurang ya. kurang. Oke, kalau dari Bang Nino sendiri gimana? Kurang lebih ya kalau menurut gue sama kayak yang gue bilang tadi kan, misalnya bikin acara aja. Bikin acara itu kan nggak segampang sehari 2 hari langsung jadi acara gitu ya. Iya. Perlu waktu, perlu tenaga, dan udah pasti perlu biaya. Bener. Padahal juga kalau acara-acaranya kita bicara soal kayak gigs aja ya, itu kan juga biaya juga nggak sedikit, Betul. nggak pakai sponsor gitu ya. Kalau bisa ya tolonglah support beli tiket itu tadi, itu paling penting. Yang simple aja deh, beli Simpel aja, tiket gitu ya. tiket aja. Yang penting juga yang punya acara juga jual tiket jangan mahal-mahal. Iya, Selama lah selama ya. masih sesuai sih, gue rasa ya memang harus disupport. Kecuali kalau kelewatan jual tiketnya itu mesti disupport. Kalau masuk akal sih. Iya, itu sih salah satu yang paling penting. Ada lagi mau tambahin? Di sini semua teman-teman yang sudah Kayak gitu, host satu lagi nyengir-nyengir aja ya. Wah, hostnya hilang satu. Hostnya hilang satu. Sini malah jadi penonton. Habis ini kita tanyain nih. Ntar ganti habis ini nih. Hostnya satu juga, dia juga sudah menjalankan program itu kan. Dia sudah punya rekor sendiri gitu kan. Dan dia punya sudah ngebantu teman-teman yang punya kreativitas industri sablon khususnya dipasarin di sini, itu juga program yang menjalankan bentuk DIY, support juga ya. supportnya juga. Nah karena ya orang bisa membuat tapi banyak yang nggak bisa mendistribusikan. Betul. Nah dengan adanya distro record, nah itu juga bisa membantu. Nah kalau misalnya dia DIY, dia ikut DIY, gue bikin kaset sendiri, gue distribusin sendiri, ini sendiri. Nah kalau misalnya semua band seperti itu, ya nggak ada yang support untuk beli. Oh gue beli kasetnya dia, ya itu sama aja, nggak ada perputaran di situ, nggak akan bisa nggak akan sampai juga pesannya ke pendengar maksud dan tujuannya. Intinya lo nggak bisa lah ya jalan sendiri, lo tetap butuh Nggak bisa, orang-orang tetap kita butuh orang. yang support lo. Tetap kita butuh orang, sekecil apapun itu tetap kita butuh orang, sehebat apapun orang itu kita butuh bantuan orang lain. Benar. Nggak bisa kita sendiri. Kayak sekarang kan gitu kan, kalau misalkan cuma Bang Ups doang atau Bang Nino doang nggak rame gitu. Nggak rame. Nggak rame. Rame-rame. Apalagi sekarang ada Bang Jeffrey juga dari Basket. Ada lagi ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak sempat dengerin malam ini, bisa nanti lihat tayangannya di media sosial ya Jeff ya. Asik banget nih Jeffrey aja. Oke Noiser, balik lagi di Blast Noise dan Blast Noise Punk itu asik bersama gue Ica dan Aceh. Masih bareng Nino Trauma dan juga Ups Dislike. Oke, tadi seperti yang udah gue informasin, kalau sekarang kita ngobrolannya lebih ke zona personal, Ci. Ini narasumber kita nih malam ini Bang Aceh ya, tau gak? Ini berkecimpung di dunia jurnalis. Wow, wow. Nah, sebenarnya bahaya nih kita menginterview mereka, bisa-bisa kita nih yang kena nih. Abis itu Dua-duanya nih. Ntar rencana abis ini gantian. Oke, Noiser, ini gue mau sedikit nyinggung nih. Dulu kan Bang Op pernah terlibat di penulisan majalah ya, beberapa majalah gitu kan. Bang Nino juga punya Morbid Noise-nya ya. Iya, Dulu punya. Sekarang masih kan? Nah itu ceritanya panjang tuh. Sekarang dialihkan ke online. Dan banyak arsip lama yang dulu sempat bukan ditimbun sih ya, tertimbun lah. Seperti video-video dokumentasi lama, akhirnya sekarang udah ditransferin semua, kita keluarin semua di YouTube. Oh, jadi lari di YouTube sekarang ya? Iya, sekarang mau nggak mau dikeluarinnya di YouTube. Habis udah mencetak atau copy majalah udah nggak sempet lah gitu istilahnya ya. Dibanding dulu zaman kuliah masih bebas waktu ya kan. Oh, sekarang manajemen waktunya udah nggak memungkinkan. Ini ngeklik nih mau tukang cetak. Gitu. Oh iya, tukang cetak ya. Iya. Ini apa namanya, gimana nih Bang Ops, dulu ceritanya pernah jadi redaksi ya? Redaksi, ya. Karena emang gue dari SD itu emang pengen jadi wartawan ya. Oh, emang cita-cita. Cita-cita berat ya. Cita-cita. Karena gini, dulu gue kecilnya jualan koran. Nah, jadi kok bisa jadi koran ya? Kenapa bisa jadi koran ya? Dan terus gue senang baca.
Senang baca itu SD gue juara nulis terus. Oh gitu. Gue juara menulis, setiap dulu ada bilangnya dulu kelompok pencapir ya. Cerdas cermat. Nah, gue masuk terus di situ dalam penulisan. Nah, makanya di situ gue niatin buat jadi wartawan. Nah, untuk jadi wartawan itu harus S1. Dan gue baru bisa kuliah itu 2004. Setelah gue kerja di dunia harian bisnis Indonesia. Nah, itu udah cukup lah. Bisa kerja, gue bisa kuliah juga ya, di salah satu universitas Ancoran. Sebut dong. Sebut dong nama Nggak apa-apa ya. maternya. Sebut dong. Banyak yang dengerin soalnya nih. Ditutupin tuh. Ya, tepatnya di Universitas Sahid, Jalan anak Sahid. Supomo. Bikin acara juga. Halo anak Sahid semua. Iya, asik. Nah, Tuh, say hi dong Nah. sama anak Sahid. ini Sahid juga. Nah, terus di situ proses dulu gue untuk bisa masuk ke jadi wartawan yang beneran tuh susah memang. Apalagi di perusahaan-perusahaan gede. Ya, akhirnya gue harus kelarin dulu itu, baru gue bisa masuk. Nah, setelah gue 8 tahun di bisnis Indonesia, itu gue masuk di membantu konsep salah satu majalah penerbangan. Di situ gue masuk juga dalam redaksi. Dan setelah itu selesai, gue ngembangin usaha di Banjarmasin. Di Banjarmasin gue buat 4 majalah. Pertama itu majalah tentang seputar Kalimantan, infonya. Dan yang kedua itu bikin tentang pendidikan dalam bentuk tabloid. Terus gue bikin lagi majalah tentang travel yang seputar Kalimantan juga. Dan sama tabloid logat musika. Jadi di sana lebih kepada musisi Kalimantan. Logat itu kan metal ya, logat metal, musika itu musisi Kalimantan. Jadi gue buat logat musika. Nah, di situ sempat jalan lumayan berapa edisi ya? Sekitar 3 edisi. Nah, disitulah gue bisa mendata ada 600 band yang masuk ke gue. Dan itu supportnya dari mereka tuh lumayan. Dan itu gue mau terapin di Jakarta, tapi gue nggak tahu kapan bisa Tapi yang di Banjarmasin terrealisasi. masih berjalan. Di Banjarmasin itu bisa lah gue bilang itu kolaps ya. Itu kolaps karena ada satu hal yang memang sepertinya gue salah milih orang. Akhirnya ya dana kebawa ke mereka dan akhirnya gue harus banyak menanggung derita nih Jakarta nih. Gue punya hutang gara-gara usaha kan, tapi nggak apa-apa lah, itu kan cerita ya. Itu cerita ya cukup lah gue tahu. Suka dukanya lah ya. Suka dukanya karena memang ya kalau gue sih yakin aja lah semua itu kan ada yang menyetujui nih niat kita tuh. Tuhan lah yang memberikan jalan semua itu. Ya akhirnya gue harus lupakan masa lalu dan gue harus masuk ke dunia yang sekarang. Asik. Dunia yang sekarang. Bukan dunia lain ya. Bukan dunia lain. Dan terus tetap mindset gue sebagai jurnalis itu juga belum bisa hilang sampai sekarang karena memang banyak orang tahu tentang gue itu adalah jurnalis. Masih banyak lah gue dibutuhin sama IO atau perusahaan yang kepengen memang dikembangin berita-berita editorialnya, Bikin company profile bikin juga gitu company ya. profile juga. Dan kebetulan memang kalau untuk di dunia media cetak gue udah hampir semua menguasain. Jadi mau di koran, mau dikemas dalam bentuk koran, bentuk majalah, buletin itu gue siap. Dan di dunia cetak juga, karena memang basic gue juga di produksi grafika, jadi gue agak sedikit tahu ya untuk cetak, mulai dari petakan majalah sampai kaos semua gue sedikit tahu. Tapi memang gue nggak mendalami kalau untuk yang kaos, karena gue lebih pada mesin-mesin produksi percetakan. Oke. Jadi lumayan banyak nih apa jam terbangnya as a journalism. Wih. Hati-hati lu Bang Aceh, lu bisa ditanya lu ntar sama dia lu. Habis ini kan gantian. Ada sesi Selanjutnya ntar. Ya lo dulu saya tanya, bisa habisin. Hati-hati lu ya. Abis ini gua pulang soalnya. Satu bikin zen kan. Oh, tukang Nah, nanya. sekarang tentang Bang Rino nih di Morbid Noise nih. Awalnya nih gimana sih bisa bikin Morbid Noise dan kegiatan itu apa aja? Kalau Morbid Noise itu sebenarnya awalnya tahun 95 tuh kita jadi mail order distro.
Oke. Jadi jualan kaset lah, kaset ini label waktu itu lewat surat gitu. Jadi memang era segitu kan band masih sedikit ya, nggak sampai sekarang maksudnya masih bisa dihitung ada band ini ngeluarin kita jualin, ini ngeluarin jualin keluar kota kemana. Nah kebetulan waktu itu resmi nama Morbid Noise gue pakai itu di saat waktu itu mendistribusikan rilisan album perdananya Rotten Cop, Maggot Sickness. Akhirnya itu tahun 96 tuh. Itu mulai resmi kesebut tuh namanya tuh Morbid Noise sebagai distributor kasetnya Rotten Cop khusus untuk Jakarta. Waktu itu gue dikirimin satu dus berapa? 100 ya isinya. Nah itu tuh nih gue titip 100 kaset jualin kalau nggak salah harganya satu kaset 6.000 waktu itu ya. Masih 6.000. Iya, masih 6.000. Masih 6.000. Iya, kaset ya pokoknya emang harganya era itu ya segitu ya. Rasanya gitu. Itu mulai dari situ, terus juga jualin kaset teman yang lain. Tuh gue nggak punya distro di rumah, cuma mail order aja lah, surat, pesan pakai wesel. Ada yang duit diumpet-umpetin di amplop, ada dolar diumpetin dibungkus kertas karbon. Tahu-tahu ada kertas karbonnya doang, duitnya nggak ada, $5 hilang. Pernah gitu udah ngalamin dulu. Mungkin suka duka dari situ. Kebetulan gue juga senang nulis. Sama nih berarti ya. Senang nulis. Iya. Jadi kebetulan bokap tuh jurnalis. Gue senang nulis dari zaman sekolah tuh senang nulis. Nah terus dengan gua SMA tuh mulai sering koresponden sama teman-teman luar kota sesama musik yang senang musik metal. Dari situlah akhirnya juga gue bisa kenal band-band dari luar kota, dari Bandung, Malang, Surabaya, Jogja. Itu kan mulai dari surat menyurat. Kenapa gue bisa dapat link dari mereka, dapat kontak-kontak mereka? Karena pernah suatu saat tahun 91 seingat gue ngirim surat ke majalah Hai. Di situ kan suka kita ada minta diulas band apa gitu kan, kita tulis nih yang minta nama aku siapa, alamat gue di mana gitu kan. Terus nanti gue dijawab, kayak waktu itu gue ingat banget gue minta ditayangin Sepultura. Gue nanya ini dong soal Sepultura itu tahun 91 gue ingat. Akhirnya sama majalah Hai dijawab, dibahas nih Sepultura berita singkatnya, terus ada nama gue, alamat lengkap gue. Semenjak itu rumah kebanjiran surat. Bukan surat penggemar, surat dari sesama teman-teman yang suka metal. Dan itu tuh mulai dari berbagai kota tuh datang tuh, hai, kenalan. Itulah kita punya teman banyak dari situ kan. Nah zaman segitu kan gue nggak punya komputer. Mau nggak mau tulis tangan, balesin satu-satu. Bikin kop suratnya difotokopi, digambar-gambar serem atau tambel-tambel cut and paste gitu kan. Nah, cuma rata-rata dari mereka semua yang korespondensi itu pasti rata-rata nanya gini. Di Jakarta, di tempat lo ada band thrash metal atau death metal apa aja sih yang aktif? Pasti rata-rata setiap surat nanya gitu. Gue jawab satu-satu, gue tulis. Ada surat lagi datang nanyanya kayak gitu juga. Jadi bertukar informasi, tulis lagi. Capek juga lama-lama, aku bosan juga kan. Emang band memang zaman segitu nggak sebanyak sekarang. Enak nulis kan, si A, B, C, D, C, selesai. Ini alirannya ini alirannya ini. Oke kelar. Lama-lama tuh puyeng juga kan. Diulang lagi. Masa sih gue bikin tulisan gue fotokopi, lucu juga waktu itu mikirnya kan. Akhirnya gue mikir, Indonesia itu berarti kan penggemarnya banyak, bandnya juga udah mulai banyak. Gue pengen tahu lebih banyak deh. Dari kota ini gue nanya sama si Anu, kota ini gue nanya sama si Anu, kota ini gue nanya sama si Anu. Akhirnya gue kumpulin lah itu database-nya. Mulai tahun 96 gue mikir gue mau bikin majalah atau fanzine Morbid Noise, tapi edisi pertama khusus band Indonesia. Gue nggak mau tipis-tipis. Isinya kalau bisa pengen gue kumpulin data aja dulu. Ternyata pas udah gue kumpulin band dari setiap kota waktu itu ya, ada sekitar 40 band. 40 band? Seluruh Indonesia tuh ya? Yang alirannya thrash, death, black dan sejenisnya. Waktu itu ya, maksudnya band yang waktu itu sudah cukup eksis dan punya nama kan. Gue kumpulin tuh ada sekitar 40. Gue mintain semua biografinya, gue mintain semua fotonya. Gue kumpulin, gue olah-olah dikit, tambahin opini dikit ini. Jadiin satu, bikin majalah, pas mau dicetak, waduh, 70 halaman. Gitu kan. Padahal tadi kan mau bikin tipis-tipis aja, mau bikin yang biasa aja, ternyata banyak nih, nggak apa-apa deh, gue pikir biar gimana pun ini harus gue jadiin. Jadi gue ngumpulin materi 96, 97, kesampaian gue bikin fanzine atau magazine atau apa istilahnya waktu itu, Morbid Noise edisi pertama dicetak.
Oh itu tahun 97? 97. Berarti lu 1000 juga bisa eksemplar. dibilang punya kontribusi besar ya untuk mempromosikan sesama band Ya. metal saat itu ya. Dan alhamdulillah waktu itu kan memang bandnya masih dikit, jadi gampang ngumpulinnya. Malang siapa dulu nih? Rotten Cock ambil. Jogja siapa? Dead Vomit, Mortal Scream. Bali bandnya Lemuren Codec tadi, Mul, Eternal Madness, Eternal kumpulin. Madness. Band dari Medan, dari Surabaya siapa? Slow Death, kumpulin. Itu tuh semua gua jadiin jadi semacam kayak katalog. Oh. Jadi mau bikin majalah fanzine jadinya kayak katalozin ya istilahnya gitu kan. Nah, itu tuh yang kesimpan sampai sekarang. Data itu gue simpan sampai sekarang termasuk foto-foto aslinya, dan banyak band yang dulu ngirim tuh pada nanyain, lu masih punya foto band gue yang ini nggak? Gue jadi kayak museum arsip ya kan? Karena gue pernah nayangin, dan memang untuk keperluan arsip tuh memang gue simpen rapi semua. Foto, biografi, flyer era-era 90-an tuh gue simpen rapi semua. Ini soalnya bicara soal Zain ya, karena dulu ketergantungannya sama Zain sih. Mau nggak mau, ya kan? Bikin, iya, edisi pertama nih gue khusus band lokal semua, 40 band tuh lokal semua. Nah, mulai edisi kedua, baru tuh campur tuh karena surat-suratannya udah mulai meluas ke Malaysia, Singapura, atau ke Eropa kemana, mulai tuh campur-campurin sama band luar. Majalah edisi kedua, 3, 4, 5, 6, 7 fotokopi. Masih fotokopian ya? Mau nggak mau fotokopi, nggak punya duit buat cetak, ya kan? Tergantung ada request, gue pesan, baru gue bikinin fotokopi. Itu gue bolak-balik ke percetakan, ke tukang fotokopi. Di mana? Depan Suara Pembaruan. Oh, Itu langganan tadi gua. nanyain Cawang ya Dewi Sartika ya? Gua kan distronya di situ. Oke, gitu. Langganan gua tuh seberang Suara Pembaruan tuh. Kalau si masnya itu dulu tuh udah hafal. Mas, nanti ini bolak-balik, jangan sampai ada yang ketukar. Kalau fotokopi kan main babat-babat aja, tau kebalik-balik kan. Ini enggak Oh, yang di dihafal. seberangnya itu kayaknya masih ada sampai sekarang Masih tuh. ada? Masih ada tuh. Itu langganan Cetakan. gua. Apa ya? Mas, Lupa namanya. bikinin 5. Oke. Kapan diambil, Mas? Ntar sore gitu. Gua balik sore gitu. Ntar ada lagi yang pesan udah ngirim wesel, kan. Taruh lagi gua situ. Itu enaknya metal tuh fotokopi diterima. Iya. Pang enggak. Oh gitu Oh ya? gitu, nggak terima. Karena emang disangka itu PKI loh. Oh, Dia- karena pasti ada ada kata-kata yang ada yang masih CP. Heeh. Nah itu dia lewat bikin pensi itu gue belajar nulis lagi, ngasah cara nulis yang lebih bener gimana. Selain gue juga ngambil kuliah waktu itu di ISIP Jakarta kan, yang jurnalistik gue Say hi ngambilnya. dong sama teman-teman mata. Hai sih. Halo teman-teman, apa namanya? Jurnal lagi ya. Nah terus kebetulan edisi 8, 9 dan yang terakhir 10 itu udah cetak offset, bikin majalahnya udah berwarna waktu itu. Oke. Karena udah mulai ada partneran lah buat kerja sama urusan cetak mencetak. Kita bikin full color, cetaknya di situ dia, itu tadi seberangnya fotokopi tadi. Gue tahu tempatnya. Gudangnya udah nggak ada ya sekarang ya? Gudangnya udah nggak ada itu. Gudang belakangnya udah nggak ada, tapi seberangnya itu percetakan masih ada, gede. Gue sering mondar mandir gitu di belakang dulu. Dan edisi terakhir Morbidness itu tahun 2006 waktu itu. 2006 itu Print. cetak. Iya cetak sama CD kompilasi, CD Pro bukan CD-R. Itu terakhir karena setelah lewat 2006 itu ada kendala buat gua, ya udah mulai susah bagi waktu antara ngurus hobi, urusan skena sama urusan keluarga pasti kan sudah mulai terpecah-pecah ya, waktu sudah susah. Tapi kalau nggak salah pernah dibikin acara ya Morbid Noise ya? Morbidness udah Kemana beberapa ada kali kirim bikin. salam dari Full Tour Band Lampung tuh. Oh iya. Kirim Kultur- salam buat Bang Nino ya. Acara pertama yang dibikin Morbidness itu acara di Poster Cafe, namanya Jakarta Bawah Tanah. Jakarta Bawah Tanah. Ya, Oke. terakhir tuh kita bikin udah sampai 4, terakhir di Bulungan. Jakarta Bawah Tanah 1, 1.500 penonton. Mhm. Tiketnya harganya berapa ya? 9.000. 6.000 dapat rokok lagi. Wih, serius loh. 6.000 dapat Starmil. Bayangin aja Starmil masih 1.100 harganya. Itu atas yang kedua sama ketiga di Anggar Teras nih ada dislike juga kan. Oh, ini Terakhir, main ya. nah itu nggak setiap tahun, loncat-loncatnya jauh-jauh. Terus 2013 di Bulungan. Nah, itu salah satu acara. Selain itu juga ada Morbid Metal Fest yang ada bandnya dari luar negeri, ada Impaiti, ada band dari Singapura lainnya. Terus ada Trauma ngeluarin album, di-launchingin, bikin launching sekaligus bikin acara sama band-band lain banyak gitu kan. Itu juga sempat bikin acara dari album kompilasi Metal Oblas juga di Bulungan pernah. Bulungan yang di tengah-tengahnya, tapi di sini gor
di sini outdoor, tengah-tengah kan ada auditorium tuh yang panggung permanen. Di situ waktu itu bikinnya. Karena kebetulan outdoor nggak bisa, gor nggak bisa waktu itu, jadi bikin di tengah. Basket ya? Apa sih, bulu tangkis sama basket? Basket Basket paling ya. gede, gor sana kan. Ini tengah-tengah yang ada kayak di youth center tuh. Ada panggung permanennya tengah-tengahnya. Oh, KPJ. Ring tinju. Ring tinju. Bukan, tinju mah di kanan. Bahkan di tengah-tengahnya di antara outdoor sama gor. Itu namanya auditorium Bulungan. Oh, yang sebelah kanan. Oh, auditoriumnya. Tengah-tengah yang nggak pernah dibuka dah, jangan dibuka. Itu Ngomong-ngomong tengah. soal Bulungan kayak apa bentuknya sekarang ya? Jadi dia indoor kayak gedung olahraga kecil gitu. Tengah-tengahnya situ. Dan itu Metaloblas juga penuh sesak waktu itu, soalnya ada yang main tuh Korak, Purgatory, Sisa Kubur, apa lagi ya? Banyak lah. Itu kalau Morbid Noise. Jadi bikin majalah juga sampai 2006, terus sempat juga setelah dari mail order distro tadi sempat buka distronya di sekitar itu tadi. Gitu tadi yang kita ngomongin tadi itu ya. Buka distronya berapa tahun sampai akhirnya 2004 udah stop ya karena masalah waktu itu tadi. Gila, lo tahun segitu udah bolak-balik ke sana, sekarang udah gue bolak-balik ke sana mulu. Karena udah nggak kesana, udah nggak main di timur kan gua. Ya, oke. Namanya Tangsel. Tangsel. Bintaro kan maksudnya Tangsel. Lo ada orang Bintaro tuh lo Jeffrey. Itu tetangga saya itu yang di belakang kamera. Iya, ngomong soal belakang kamera, nanti teman-teman yang nggak sempet dengerin Penasaran kan? siaran malam ini bisa lihat nanti cuplikannya di media sosial hasil karya Jeffrey West Combat. Untuk aktivitas yang sekarang digelutin apa? Gila, nanya dong, lo jangan diem aja dari tadi, Oh, iya. gimana sih? Kalau sekarang masih di dunia jurnalis karena gua sekarang ini bekerja di sebuah media info kawasan di daerah Bintaro dan sekitarnya. Gitu, ini udah dari tahun 2008. 2008. Iya, memang mungkin kalau 2008 sampai 2018 masih cetak. Kalau sekarang lebih ke online aja gitu. Cuma ya di sekitar itulah. Digital ya, lebih ke digital ya, online ya. Iya, online. Enaknya gimana sih yang ngerasain itu? Semua ada lebih ada kurangnya. Nih, mungkin salah satu lebihnya dulu zaman cetak nyari iklannya lebih gampang. Iya, lebih gampang. Iya, bener-bener. Dan angkanya lebih gede-gede ya. Karena Ya. dia cetak ya. Nah kalau sekarang ya pasti lebih sedikit gitu. Tapi kalau dihitung cetak tadi, sekarang online lebih bebas, lebih luas. Mau berapa banyak yang gue masukin, artikelnya, mau berapa panjang tulisannya, bebas. Bebas ya. Kalau dulu kan halaman terbatas. Lo mau masukin liputan kuliner setiap bulan jatah lo cuma 1 halaman. Jadi yang lain ngantri, ya kan? Ntar yang lain udah dapat antriannya, udah nggak zamannya dia, udah lewat. Bulanan kan dulu soalnya majalahnya bulanan. Iya, bulanan dulu Mas. Soalnya Zen aja sekarang udah bisa apalagi Zen Morbid Noise ya. Yang awal-awalan mungkin ada buat kolektor atau apa. Zen Morbid Noise pertama nih. Itu masih ada loh stoknya kalau mau. Edisi 1, 8, 9. Kalau ada yang mau order, kontak gua. Kontak nih. Harga sama? Gitu. Dipaketin harga sekarang lah. Itu ya, jadi setelah 2006 tuh kan udah nggak cetak-cetakan lagi ya. Tapi tuh masih sering gitu istilahnya, teman-teman yang minta tuh istilahnya yang nyemangatin lah gitu ya. Lo ada Lu liputannya? terusin gitu. Ada. Liputan maksudnya ada cara Event-event. event lo ada. datang gitu. Ada liputan-liputannya kan dulu juga semenjak waktu Morbid Noise-nya udahan sempat bantuin dapur letter. Ajis ya? Atau media-media lain lah, freelance tuh gue sering gitu kan. Nah, sampai akhirnya teman-teman tuh masih banyak, no bikin lagi aja, ntar gue bantuin deh, gue bikinin ininya, lo tinggal ngisi kontennya gitu. Maksudnya support teman-teman tuh sampai sekarang pun masih terus dan Masih ya? menyemangatin terus. Cuma kan gue juga sadar juga waktu nggak sebebas dulu, gue mesti lebih ketat lagi manajemen waktu zaman sekarang nih kan. Ya udahlah, ya sedikit-sedikit gue alihin ke sosial media, ya kan. Nah satu lagi sekarang di YouTube, yang satu lagi nih YouTube Morbid Noise, gue keluarin semua arsip-arsip video yang dari zaman dulu gue simpen buat koleksi pribadi. Oh di YouTube ya? Sekarang udah mulai gue keluarin satu kerjasama sama temen, ada si Diansah Rizky. Oh Diansah, oke. Channelnya apa? Morbid Noise. Morbid Noise. Nah itu mulai gue keluarin tuh video kayak dulu gue pernah manggung Trauma manggung di Jogja tahun 97, gue bareng sama Betrayer. Ya udah, Betrayer manggung, gue yang shoot
full set gue dapat 7 lagu semua. Nah, jadi selama ini di kaset Handycam itu hanya gue simpen. Sekarang dikeluarin nih. Nah, sekarang nih gue keluarin bukannya bermaksud nguber follower atau nguber ini itu di YouTube gitu. Karena gue sendiri juga bikin YouTube nih, ada YouTube yang satu lagi udah dari 13 tahun yang lalu gitu. Cuma nggak pernah dimonetize, ya kan? Nggak ngerti gitu-gituan kan? Istilahnya trauma manggung, habis manggung edit dikit, naikin, cuma pengen nunjukin nih dokumentasi yang kemarin. Jadi dokumentasi perlu sih. Iya. Banget. Akhirnya sekarang bikin satu lagi yang khusus Morbid Noise, ya udah biar lebih kepilah antara punyanya Trauma dengan urusan band-band lain gitu kan. Gue keluarin satu. Tapi lu ketika naikin apa namanya video-video yang lu shoot sendiri, tapi misalkan kayak Betrayer main gitu kan, band-band lain main, lu naikin ke YouTube channel lu, itu lu bermasalah gak dengan mungkin yang punya bandnya, apakah ada kayak regulasi royalti kayak gitu? Enggak ya? Alhamdulillah tapi lu kontak mereka juga pada ngerti, dan rata-rata mereka pada takjub, pada kaget. Oh gitu. Gila lu punya, gue juga gak tahu katanya Dia gitu. juga lihat juga siapa yang naikin gitu. Dan gue juga lihat siapa yang bakal gue naikin. Nah, itu dia. Karena sekarang kan banyak banget tuh yang apa ya, maksudnya jadi kayak dimasalahin lah iya, ini kan. dimasalahin kayak gitu. Karena kalau gue tuh intinya, kenapa gue ngeluarin arsip itu adalah gue ingin berbagi, sharing sama teman-teman yang mungkin belum sempat ngelihat kayak Betrayer sekarang kan udah vakum, udah bubar atau vakum lah gitu ya. Ini dulu nih pernah ada loh Betrayer gitu kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang generasi lebih muda sekarang kan banyak juga yang nggak tahu band zaman dulu nih band apaan sih. Ini lo seperti ini dulu pernah ada. Band tuh ada ini, sebelum ini masih ada lagi gitu kan. Kita hanya berbagi, bukan menggurui. Kita berbagi, sharing. Iya, kadang-kadang kan anak zaman sekarang nggak tahu tuh ya band-band lama tuh apaan aja. Banyak loh yang nggak tahu. Ada yang nanya, emang Rotor band apaan bang? Nah, iya beneran masih ada yang nanya kayak gitu. Betrayer dia nggak tahu, terus yang Betrayer sama Trashline itu banyak yang nggak tahu juga gitu. Bukan Trauma judul lagu apa? Enggak, dia pikir tuh Alcohol Crush tuh band apa ya? Enggak, dia pikir tuh istilahnya kehidupan musik-musik ini baru ada ya 2-3 tahun terakhir doang. Di Indonesia itu kan udah dari zaman dulu akhir 80-an juga ada. Yang gua nggak ngerti juga masih ada gitu kan. Yang pendahulu masih banyak. Dan emang pasti mereka larinya ke YouTube pasti akhirnya nyarinya di YouTube. Iya. Emang penting banget. Jadi maksudnya untuk sharing dan mengedukasi. Bener. Gitu aja ya, berbagi aja lu biar lu tahu gini. Nggak cuma dengar ceritanya kata si Anu dulu ada band ini ya, kata si Anu ada band ini gitu. Levelnya juga kalau itu arsip segitu banyak gua nikmatin sendiri ya sayang juga. Emang gua juga nggak jual-jualin, kalau mau jual-jualin bikinnya di CD ya kan. Zaman dulu udah gua jual-jualin dari dulu kan. Tapi ini dari dulu memang gua simpan gitu. Nah, kebetulan tahun lalu di era pandemi ini kan, wah ini kayaknya bagus juga nih kalau keluarin, dan didukung juga sama Diansah tadi, udah sini keluarin nanti gue yang ngeditin. Oh, sama Diansah masih berlanjut nih? Oh terus, ya berteman baik sama dia kan sudah lama, terus. Ya udah, jadi materi mentahnya dari gua, teksnya dari gua, nanti yang ngeditin si beliau nih, yang ngeditin lah dengan kreasinya dia. Gua nggak pernah ngebatasin kenal kreasi. Kenal juga soalnya sama Diansah. Oh iya pasti kenal itu. Begitu istilahnya. Jadi belakangan ini mungkin lebih aktif Morbid Noise-nya di sharing di YouTube. Walaupun juga sering juga dianggap sebagai museum arsip sama teman-teman sendiri. Lah yang punya band nggak punya demonya udah nggak nyimpan, fotonya udah nggak nyimpan, nyarinya ke gua. Yang punya bandnya nyari ke lo ya? Iya, lo masih punya, lo masih punya demo gua yang ini nggak gitu? Lo masih punya foto band gue yang ini nggak? Ada. Asal mau sabar, soalnya kan di gudang, di dus-dusin, nggak semua diinin rapi kan gitu. Berarti lu punya tempat penyimpanan khusus juga gitu. Mau nggak mau. Gitu, karena ya kan dulu mereka merasa pernah ngirim profil band, ngirim foto. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang tinggal WA kirim foto band, abis itu hilang deh, kehapus gitu kan. Dulu kan fisik bentuknya kan. Ini no foto band kita gua. bikin pameran nih, pameran foto ya. Iya. Jadi kan banyak juga temen udah berapa kali tuh. No, lo punya demo gua yang tahun segini nggak, masih ada nggak yang fotokopi? Masih. Gue pinjem boleh nggak? Iya, pinjem. Lo yang punya band lo pinjem sama gua. Boleh aja, bikin aja. Gue ikut senang gitu, istilahnya. Jadi ngebantu ya? Gue bisa bantu teman-teman band. Ini mereka teman-teman juga. Ini kita punya arsipnya, kita bisa bantu. Gua pinjemin. Tapi kalau bisa balikin lagi, ini arsip gitu kan. Enggak, kalau ada pameran kayak gitu kan, mungkin yang teman-teman belum punya. Oh, gue sediain tipnya tuh, lu bawa kaset kosong aja nih.
ya bisa direkam gitu. Ya makanya gitu gue arsip tuh gue simpan semua flyer. Kalau flyer memang ada yang gue albumin. Flyer juga ini ya, ada Yang ya. dulu nempel di tembok, misalnya gue nggak punya, gue cabutin. Poster acara yang gede-gede tuh gue kumpulin semua, cuma memang kan gue nggak bisa gue pajang semua di rumah ya kan, rumah juga terbatas space-nya, apalagi semenjak berkeluarga kan udah berbagi sama istri. Player cetakan ya kan kalau sekarang gitu. Iya. Anjir. Dulu ada yang digambar pakai tangan, pakai rugos. Nah itu semua gue simpan. Kalau yang gede-gede itu semua gue gulung, sekarang gue plastikin, gue simpan. Oh gila, bener-bener dirapiin banget. Karena kalau nggak gitu akan rusak, Iya, ya kan akan iya. kuning, rusak. Nah, ini gue simpan semua arsip. Yang lucu pernah ada salah satu teman band gue ngupload fotonya bandnya dia. Ini foto band gue zaman dulu di 90-an, kenangan gue katanya. Tapi gue nggak tega ngeliat fotonya, hancur. Itu foto udah rusak, udah kuning kena air, hancur kan gue nggak tega. Gue komen. Gue punya foto band lo yang lebih bagus dari ini. Ah yang bener lo katanya. Iya, yang di mana lo? Di sini. Boleh dong di scan. Boleh. Ntar gue ada waktu gue scan. Gue scanin aja fotonya. Sama gue ambil demonya dia, fotokopian, foto bareng tunjukin ke dia. Itu girang banget. Nah, kitanya ikut senang gitu kan. Karena dia sendiri nggak nyimpen ya. Iya, dianya nggak nyimpan. Pas gue tunjukin senang, ya kitanya ikut senang. Nah, Iya. Itu aja. Ya udah. kalau gue pernah ngelihat ada dulu ya band punk gitu ya di Jakarta Timur tuh, dia bikin saus sendiri dari mile dari rokok, tapi di sampingnya penuh foto-foto dan orang malah rame ke situ. Wah, ini Malah itu yang menarik almarhum ya. nih. Iya. Nah, Dan banyak ternyata juga responnya sampai sekarang banyak orang yang tertarik untuk kembali mengenang cerita-cerita dulu, ataupun ada anak-anak zaman sekarang yang benar-benar dia pengen tahu dulu kayak gimana Iya, sih. Gue dengar dari bokap gue katanya begini. Mereka bilang gitu. Setelah kita tunjukin itu, mereka bisa ngeliat bukti sendiri. iya. Lagi ada yang bajunya dikedalamin nih. Termasuk Betrayer, video Betrayer itu tahun 97 yang gua upload. Sekarang Daru anaknya gede udah umur berapa? Udah bisa mainan beginian nih, ya kan? Udah bikin produksi beginian. Gua waktu itu ngontek Daru susah, nomornya nggak aktif, udah ganti Ada kan nomor. anaknya kan? Anaknya gue DM, Iya, titip buat babe lu. Kita kan sempat minta izin tuh buat opening Blast pakai lagu Bendera Kuningnya versi Traslan kan ya. Iya. Itu sempat ngontek Darunya juga susah, akhirnya melalui anaknya. Iya, karena gua terakhir berurusan sama Voltus kan waktu syuting sama Gele di kuburan. Situ ketemu Voltus kan, wah nih nggak ada Daru bisa kontak lewat anaknya Anaknya gitu. udah gede. Iya, nah dulu waktu 97 kan belum ada, belum lahir dia. Daru juga belum merit, masih pacaran sama Andre. ada cerita seru-serunya gitu. Pas gua upload aja, Dodi di player langsung message ke gua. Wah, Bang Nin gitu dia. Lu masih punya ya? Gua nggak nyangka lu punya gitu. Termasuk si Akbar drummernya yang sekarang di Trasline juga main kan. Terus dia juga bingung, wah gila lu, gua nggak sadar lu kapan nge-shootnya katanya. Kebetulan gue yang nyimpen sendiri. Jadi sebagian arsip tuh sudah gua pindah, lagi diedit sama Diansa, tapi ada juga yang hilang, itu yang disayangin. Ada yang hilang gitu. Padahal itu kan istilahnya Mungkin karena udah kelamaan kali Bang ya. kayaknya dulu pernah dipinjem deh. Kalau nggak salah tuh pernah beberapa kali dipinjam sama TV masalahnya untuk acara apa zaman-zaman tahun 2000-an tuh pinjam gitu. Ada gue selalu ingetin balikin. Kayaknya ada yang belum balik kayaknya sih kalau gue cerita bolong-bolong arsip gue tuh ada misalnya kayak Jakarta Buat Tanah tadi ya. Itu seingat gue tuh semua gue rekam, tapi gue cuma ketemu satu kaset isinya cuma 3 band. Band-band lain mana termasuk band gue sendiri gak ada. Pasti ada yang ketinggalan nih kan gitu. Ada yang belum ngebalikin, ayo Ada yang ngebalik. ngaku siapa lu. Itulah dia susahnya minjemin. Makanya kadang kita mesti berpelit-pelit hati urusan koleksi itu gitu kan. Iya. Atau harus saklek, lu harus balikin. Bukan masalah pelit nggak mau minjemin, takut hilang. Sampai gitu. banyak juga meme-nya tuh. Iya. Pinjam kaset balikin. Tapi kalau kaset-kaset yang istilahnya gampang dibeli ya, hilang ya udah ntar beli lagi. Nah, kalau ini Rare arsip gitu nih, ya. arsip Nah, nih punya masalahnya arsip, kan. dokumentasi Kita ya. punya duit tapi barangnya nggak ada gimana? Iya udah. Gitu ceritanya. Oke, siap. Nanti kita bakal ngobrol lagi dan kita bakal buka line telepon ya Bang Aceh ya. Boleh. Buat yang masuk ke line telepon nanti kita ada kejutan sih gitu. Ada Hadiah. Hadiahnya nanti lagu lo gue putar besok di acara gue di Blast Noise jam 9:30. Oh ya, gue juga ada ketitipan nih. Ada yang minta di-sharein info. Bento Konspirasi. Asik. Bento bikin project nih, namanya Bento Konspirasi. Itu ada Bento, Mono, Antek
Anteknya almarhum sama Wira Fasik. Wih, Dan mereka nih rencananya mau bikin event. Mereka masih butuh 3 band lagi buat ngisi. Jadi gimana caranya lo kontak Bento aja lo. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan sekarang gue puterin satu lagu dari Rotor, Behind the Eight Balls. Dan mana-mana Noiser, stay tune terus hanya di Blast Noise. apa? Oke, Mereka Noiser berusaha. masih di Blast Noise, masih bareng gue Ica dan Aceh masih di Blast Noise. Dan Blast Noise Pangit Asik masih bersama Nino Trauma dan Dulce Like. Masih semangat Bapak-bapak? Masih Siap. dong. Terus. Insya Allah. Oh iya, tadi kan kita udah puterin lagu Lemurian Codex nih, ada titipan dari Mas Mul tentang apa ya? Lo berdua nih dimintain testimoni tentang lagunya Lemurian Codex yang judulnya Sacred Stone. Siapa mau duluan? Ini aku dulu Pak. Halo, Mas Mul, Mas Mul, keren. Sabda Mulia. Sabta Mulia. Keren, Dari Mas Bali. Mul Sabta Mulia dari Bali. Musiknya keren banget, Indonesian banget. Tentang Indonesianya, kalau gue sendiri sih memang mengharapkan musisi Indonesia tuh punya ide-ide sendiri ya, terutama kan Indonesia kan kaya akan budaya nih. Tonjolinlah budaya Indonesia itu ke dalam musik yang kita buat, jadi kita nggak murni banget dengan plagiat dari band-band luar. Nah, seperti contohnya misalnya ya dari Sepultura sendiri aja, dia itu angkat budayanya dia sendiri sampai akhirnya nge-booming, dan budayanya dari Brazil tuh tersebar ke seluruh dunia. Dan ini ya salah satu band yang gue harapkan sekarang gue bisa denger nih dari bandnya Mas Mul, Lemurian Codex. Lemurian Codex. Mantap Mas Mul. Oke, Mang Nino, silakan Ci. Mul, gue komen lagi nih Mul. Kalau gue pribadi intinya dari kan udah lihat video klipnya, sama waktu itu juga udah dikirimin lagunya kan. Yang pasti gue senang karena Lemurian Codex tuh punya musik yang berbeda Oke. dari band-band yang udah ada kebanyakan gitu. Jadi semakin memberi warna buat di kancah musik Indonesia pada umumnya atau musik cadas underground pada khususnya. Jadi setelah video klip single berapa kemarin nih Mul ya? Single kedua. Gue udah komen itu Iya, di kedua. grup. di grup Lemurian Codex, lihat lagi. Yang pertama kan Lemurian Manifesto ya. Ya, pokoknya gue harapin secepatnya album barunya rampung selesai biar gue bisa dengerin lagunya lebih banyak lagi. Dan rencananya memang mereka mau pertengahan tahun ini mau bikin Tahun ya? konser dengan konser orkestra, full orkestra. Wih, Ya, keren. kita pasti nggak sabar nih nunggunya. Di mana Sabar, buatnya Mul. dia? Rencananya di IKJ apa GKJ gitu. Jadi, sukses Lemurian Codex. Ya mudah-mudahan tidak terkendala apa-apa lagi ya. Mudah-mudahan situasi udah mulai kondusif, jadi gak ada halangan. Main lagi Jakarta. Iya. Bang Aceh, jangan diem aja. Nyanyi. Alkohol keras gimana nih? Nah, ini buat peluk dulu nih. Putar lah. Alkohol keras. Ya, Apa Cik? Nanya apa lo? buat lu nih Op ya, kalau dari Dislike sendiri tuh mau bisa bertahan ya sampai sekarang nih, maksudnya bisa bertahan sampai sekarang tuh apa sih yang bikin lu masih betah di band itu? Yang jelas sih sejarahnya dan terus perjuangannya, terus support dari teman-teman yang pernah tahu Dislike, yang merasa pernah terinfluence, yang pernah merasa dekat, itulah yang mungkin membuat Dislike itu bertahan sampai sekarang meskipun jaraknya sudah berjauhan ya antar personil dan kesibukan masing-masing, ya diusahakan tetap bisa. Ya cuma jam show-nya Dislike itu udah amat sangat jarang ya, kecuali mungkin dari Dodi yang masih di Jerman sekarang, dia udah pulang ke Indonesia, kita baru bisa gelar ininya show-nya. Nah, vokalis manggungnya sama band-band gawat. Iya. Band bahaya. Dodi itu pernah bilang sama gua, dia bilang gua tuh di Indonesia tuh nggak dapat feel-nya, gua nggak bisa all out. Ya makanya pas dia hijrah ke Jerman,
dia dapat banget dengan gaya dan musikalitasnya dia tuh lebih enjoy Lebih total di sana ya? lebih total. Dan sekarang dia udah bisa merasakan enaknya di sana dan supportnya di sana dan hasilnya juga dia bisa merasakan, beda dengan yang di sini. Di sini dia manggung berapa daerah berapa kota juga ya belum ada kelihatan hasilnya buat dia secara pribadi. Lah itulah perlunya support dari semua teman-teman di sini untuk kemajuan band-band underground lokal di Indonesia. Buat Bang Nino gimana? Kan ya Yang, kemarin tuh. iya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih bikin lu tetap bertahan di Trauma gitu. Oh, sekarang gua bertahan di Trauma atau traumanya masih ada sampai sekarang? Dua-duanya Bang. Dua-duanya. Kita bicara secara global aja, kenapa sampai sekarang trauma ini masih ada gitu. Kalau kita lebih mikirnya bukan sekedar kita ngejar manggung-manggungan atau ngejar bikin album, cuma mesti harus lebih bisa bikin band juga tuh bisa buat berteman atau juga lebih dari teman sebenarnya, bisa kita anggap sebagai keluarga. Jadi saling lebih ngertiin satu sama lain. Sekarang namanya band itu gabungan beberapa orang, ya kan, nggak cuma satu kepala. Nah, beda kepala pasti keinginannya beda-beda semua. Ada bentrok-bentrok. Pasti bentrok-bentrok tuh ada, pasti ada kan. Nih gue pengennya gini, dia pengennya begini, ini pengen ini. Nah kita coba sesuaiin. Kepala dingin aja, cocokin gimana tengahnya biar semua bisa dapet. Ya udah, jadinya ya Trauma yang seperti sekarang. Gitu aja, nggak ada nggak cocok, ribut-ribut, egois. Ya kalau mau egois mah bikin one man project aja. Betul. Kan? Bisa kesampean kalau mau bikin apa sesuai yang lo mau. Tapi kalau namanya band, lo berlima kayak bertiga, berempat ya lo mesti gabungin semuanya lah. Mau nggak mau. Namanya band, kelompok. Iya, band. Harus bisa dikawinin semua Iya, pikirannya Trauma ya. berempat, gue gabungin empatnya karakter nih dengan keinginan yang pastinya beda-beda. Begitu juga di Proletar bertiga. Ipul maunya begini, Levi maunya begini, gue maunya begini. Kita kolaborasiin jadi satu. Nah, ya udah jadi. Tapi kan kalau di Proletar tuh yang gue lihat ya, yang gue tahu sih masanya tuh lebih banyak di scan apa nih. Mungkin Proletar ya emang bedanya dari Trauma ya, mungkin Proletar memang lebih dibesarkan di komunitas punk ya, kalau Trauma mungkin di komunitas metal. Dan kenapa gue juga waktu itu mau diajak gabung sama Proletar nih, sebenarnya ceritanya udah ada di video dokumenter itu ya, video dokumenter yang kita rilis beberapa bulan lalu. Jadi gue senang berkreasi gitu, cuma gue pengen emang gue senang yang berbeda. Kayak Trauma mainin old school death metal, musiknya seperti ini. Tapi gue suka brutal death. Kalau gue mau mainin brutal death, nggak mungkin Trauma gue uber lu main brutal death, nggak bisa begitu. Trauma gabungan 4 orang nih, musiknya seperti ini, karakternya seperti ini. Oke, waktu itu gue diajakin gabung sama Absolute Defiance, mau main sama Absolute Defiance. Kembali lagi ke Proletar, no mau nggak? Waktu itu awalnya kan disuruh bantuin doang kan, vokalin ini nih buat Proletar, mau nggak? Wah, gue senang, musiknya Proletar gue senang, karakternya senang, dan personilnya pun menyenangkan buat gua. Pasti gua mikir itu juga, karena band itu bukan sebagai ngeband gitu ya, pengennya tuh bisa berteman baik lah gitu sama personilnya. Personilnya oke nih, gokil nih kan, miring kan. Ya udah, gua masuk. Ya udah sampai sekarang tuh dari 2014. Awal masalah masuk pas manggung pertama kali sama Proletar itu. Pertama kali manggung di Bulungan. Iya. Bulungan tuh total apa sih, Jakarta Grindcore Festival. Oh, acaranya Ewing. Yang keberapa, yang kedua weh? Lupa gua. Itu Acaranya 2014. Itu pertama kali manggung gua sama Proletar. Ya kalau masalah musik sih gua nggak pernah masalah ya, karena ya kayak gua cerita di awal tadi, gua orangnya open minded. Gua suka macam-macam musik gitu. Dan gue suka berkreasi aja, tapi ya kalau mau main grindcore sama Proletar lah. Mungkin kalau gue seneng black metal, gue mau main black metal, gak mungkin Proletar gue suruh black metal. Ntar ada band black metal apa ya, gue bisa join sama mereka atau bisa bikin band atau band punk sendiri atau hardcore atau apa, karena gue dengerin semua musik. Tapi kalau gue mau nanya sedikit lebih sensitif nih, untuk di skena metal tuh ada nggak sih pembagian yang wah ini kan gue pernah denger nih ada metal satu jari atau ini metal yang begini. So, dari pembagi-pembagi itu
komunikasi atau emang udah ngeblok-blokan nih? Sebenarnya gap-gapan itu ya, kalau gue lihat pengalaman gue, di mana aja pasti ada yang seperti itu tadi yang lo jelasin. Kita nggak berbicara ini di Jakarta atau Indonesia. Gue sempat diskusi sama teman-teman di Malaysia. Di sana pun ada seperti itu. Oh, oke. Dari mana asalnya bisa ada gap-gapan? Ya, pasti ada orang yang sirik, ada orang yang nggak suka, ada yang ini kan. Provokasi pasti. Provokasi itu udah pasti ada lo mau di mana aja. Tapi yang penting jadiin kayak gitu-gitu tuh sebagai semangat lo buat tambah naik. Itu aja. Band lo misalnya, band lo dijelekin orang artinya apa? Lo dilihat. Band lo diperhatiin. Ya, iya. Kenapa band lo disirikin? Iya. Band lo bagus men. Ya. Bener. Kalau band lo jelek nggak bakal disirikin orang. Bener. Bener gak? Coba. Setuju banget. Kalau band lo jelek didiemin lo. Justru kalau lo nggak diomongin orang, berarti orang nggak ngeliat lo gitu Iya, kan. tapi jangan jangan sampai diomongin orang ya. Di metal tuh yang bener-bener kok klotokan bisa gua mah DIY aja lah gitu. Atau gua Kayaknya- semua sendiri aja udah. Kayaknya sih ada, masih ada, tapi kayaknya nggak banyak sih. Udah banyak ya. Nggak terlalu kelihatan ya, mungkin karena mungkin di metal nggak terlalu terbatas idealisme ya mungkin ya, maaf nih kalau misalnya salah nih ya, mungkin kalau di punk kan lebih banyak idealismenya, kalau di metal kayaknya kan lebih sedikit, jadi lebih bebas aja lo mau bikin apa gitu, nggak sering jadi suatu isu yang bikin panas gitu kan, gitu. Yang bikin panas malah isu-isu yang lain sebenarnya. Malah isu lain. Gosip, gokon. Itu yang bikin panas gokon. Apalagi nih Bang Aceh. Gantian lah. Jawab, gantian yang nanya. Nah, jangan sampai kita yang ditanya nih Bang Aceh. Aduh, habis Oh, gua tanya, Cek. Oke, next untuk agenda kedepannya nih dari Dislike sama Trauma, rencananya mau ngapain? Kalau Dislike sendiri, chat terakhir sama Dodi di Jerman itu kan mau balik sekitar 2022 nih. Cuma belum tahu nih Tahun depan ya? nggak tahu nih awal atau akhir. Yang jelas sih di tahun 2022. Infonya terakhir sih mau bawa Indian Nightmare ke sini, jadi sekalian Tur sini ya? sekalian tour ya pastinya kita juga akan coba untuk perform di acara yang sama gitu. Ya ini juga lagi dikemas dari sekarang di mana tempatnya dan terus mau konsepnya mau seperti apa, ini juga masih dipikirin. Pikirin gua juga ya. Kirim ya. Dari Bang Nino sendiri untuk Trauma dan Proletar nih, kira-kira lagi ada agenda apa ke depan? Oh iya. Nah, kalau dari Trauma sebenarnya agendanya pandemik nih. Tadi kan emang pandemik nih emang eranya kita lagi mau promo, banyak-banyak promo tour. Tapi gara-gara pandemik kan nggak bisa keliling ya istilahnya kan. Jadi ya Tertunda ya? mainnya studio aja gitu kan, kita di studio aja, kita pending dulu urusan tur-turan, kita pengen nyiapin materi baru yang tadinya rencana mau bikin split sama adalah sebuah band dari luar Oke. itu, cuma mungkin ya memang belum selesai sekarang materinya, cuma kita lagi mau targetnya untuk Trauma nyelesain itu. Itu dulu. Jadi kita pengen memanfaatkan waktu kosong ini bukan buat bikin karya lagi, itu untuk Trauma. Kalau Proletar setelah September kemarin ngerilis video dokumenter, film dokumenter. Bulan ini kita lagi rekaman album baru, full album ya. Full album. Ya, jadi soalnya kan yang udah full album baru satu, tapi splitnya banyak banget kan. Sampai Pak Komandan ditanya juga ada berapa splitnya, dia bingung. Ntar lihat dulu kan. Kayak gue bilang, kita jadiin album terbarunya Proletar ini dalam rangka ulang tahun ke 22 tahun Proletar lah. Ini kita bikin lagunya 22 juga. Oke. Jadi disesuaikan. Jadi untuk sesi drum, gitar, bass sudah selesai, bass baru kemarin. Nanti habis lebaran insya Allah diisi vokalnya, habis itu mixing mastering dan semoga bisa cepat rilis. Nanti bisa rilis full album, mudah-mudahan juga bisa double disc. Ada CD, ada DVD. Film dokumenter tadi kita keluarin double. Oke. Tapi gimana nanti pastinya kita lihat nanti, doakan yang terbaik. Amin. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi Ya. semuanya. Oke. Amin. Amin. Oke, Noiser, kita buka line telepon ya sekarang, tapi sebelumnya gue mau puterin 3 lagu dulu nih. 3 lagu, yang pertama dari Total Anarchy dengan Amoral,
Lanjut lagi nanti sama Mair dengan Break the Change dan Kultur dengan Bunuh Gantikam. Oke, stay tune terus hanya di Blast Noise. Gue stop dulu. 3 lagu ya? Ya. Oke Noiser, masih balik lagi di Blast Noise and Blast Noise pagi itu asik bareng gue Ica dan juga Aceh. Masih bareng Bang Nino Trauma dan Bang Ursus Like. Oke, ini kita masuk ke sesi terakhir. Ini kira-kira pesan dan kesan. Pesan apa sih kira-kira mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin sesama pelaku di scene underground, baik itu dari punk maupun dari metal, dari segi apa ya, musikalitas, pergerakan dan solidaritas sesama pelaku dan penikmat dari Bang Ursus. Melihat cerita yang pernah terjadi di era-era 90-an ke arah 2000 itu kan ada konflik yang kurang baik ya antara sesama penggemar musik dan musisi. Nah, untuk gue sendiri gue harapkan di semua kita nggak ada pengotakan musik, geng ataupun komunitas, dan juga nggak merasa senior, nggak merasa gue hebat, nggak merasa gue lebih baik. Tapi yang namanya senior itu pasti ada, yang namanya karena dia memang bermain lebih dulu dan dia lebih tahu lebih awal. Jadi wajar kalau dia dibilang senior. Tapi kalau memang merasa senior itulah yang harus kita hindarin. Karena kalau memang sudah ada merasa senioritas itu pasti akan terjadi pengotakan, merasa dia paling hebat, merasa dia paling lebih tahu. Dan gue sendiri selalu support lah semua teman-teman yang berkarya di musik underground. Karena kalau untuk underground sendiri kan kita memang berjuang dari bawah ya, tapi kan tujuannya kalau memang nanti bisa mengarah ke yang bisa membuat kita lebih baik, yaitu kenapa tidak ya, karena yang namanya kreativitas itu harus membuahkan hasil. Dan selanjutnya support terus program-program DIY termasuk radio ini Sandek FM itu juga harus kita support karena ini berdiri sendiri tanpa adanya support dari teman-teman. Misalnya walaupun itu cuma 1-2 lagu itu amat sangat membantu perkembangan dari radio ini. Ini masih gue anggap radio DIY. Kenapa gue ditawarkan untuk interview ngobrol bareng di sini? Gue mau ya salah satunya ya karena sama Nino. Mesra sekali, romantis. Gimana nggak mesra? Basis kita sama. Nah, karena memang ini orang-orang lama ya, pelaku lama yang memang kita punya cerita. Jadinya kita di sini nggak ada gua metal, gua punk. Kita tuh semua sama. Dari awal instrumen yang sama, ketukan drum yang sama, lirik yang sama, cuma beda genrenya aja. Tetaplah support DIY, kalau support DIY gue juga akan support semua teman-teman yang berkreasi dan berkarya. Oke, dari Bang Nino. Tepuk tangan dulu dong. Kalau dari gua singkat dan sederhana aja. Intinya saling support satu sama lain dan pasti saling menghormati. Amin satu, jangan baperan. Itu aja sih. Oke, dari Bang Aceh mau nambahin? Kalau gua nggak boleh baperan, nggak boleh kelaparan. Nah, untuk teman-teman yang masih pengen berkarya, berkreasi itu jangan stop. Jangan gampang nyerah ya. Jangan pantang menyerah gitu. Teruslah berkarya karena keberadaan orang-orang yang masih eksis sampai saat ini ya karena memang dia nggak menyerah gitu. Berarti siap ya kalau emang dipotong, kalau emang nanti ada acara gabungan itu pang sama Siap. nih. Insya Allah siap. Nah itu kan ada wacana tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada acara semua all genre bisa masuk itu kenapa tidak? Gitu. Disupport ya. Semua jalan. Jadi nggak ada wah ini metal banget, ini punk, ini skinhead, ini ska, ini hip hop. Kita semua sama. Karena kalau kita bicara underground itu global. Semua aliran jenis musik itu semua berawal dari bawah, dari underground semua, termasuk hip hop pun juga sama.
Dia juga dari awal dia underground, cuma pas tahun-tahun 80-an dia agak sedikit memisahkan diri gitu. Di tahun 2000-an udah hit metal. Nah, semua band-band yang besar sekarang pun juga berawal dari bawah. Jadi ya jangan segan-segan kita untuk berkreasi. Jadi juga jangan segan-segan kita untuk berkomunikasi sama teman-teman yang lebih lama. Oke, Noiser, kayaknya segitu dulu. Udah pada capek kan, tadi kan jam 8 sampai capek ya. Nah ini kayaknya udah pada capek semuanya, udah capek ya. 3 jam. Udah 3 jam kita todong ngobrol-ngobrol di bareng Upsis Like dan juga Nino Trauma dan juga Aceh yang dari tadi diem aja di pojokan. Kita mau ngucapin terima kasih buat Bang Nino. Terima kasih juga kembali. Bang Ups. Thank you. Sendiri Makasih FM. Bang Aceh untuk Siap. tempatnya Apocalypse Records nih buat yang pengen cari rilisan fisik, merchandise, ada sepatu-sepatu juga di sini ya. Silakan datang ke Jalan Kebon Mangga ya. Ya, Kebon Mangga 3. Mangga 3. Ya, bisa langsung datang ke sini, ngobrol-ngobrol langsung sama Bang Aceh. Dan untuk kalian yang mungkin nggak sempat dengerin dari awal tadi, bisa lihat nanti cuplikannya di media sosial ya Jeff ya. Yes. Thank you juga Jeffrey West Combat udah. Makasih juga Noiser yang udah setia dengerin dari tadi. Dan sekarang untuk lagu terakhir, gue mau puterin Dislike dengan TV Kebodohan, dilanjut dengan Proletariat dengan It's Never End Until It's never over Oh iya, it's until it's never. over. Begitu kata ibu. Tumben gue inget. Yang baru nggak dibocorin. Oke, Noiser, kita pamit undur diri. Ketemu lagi di Kongko bareng. Ya, Aceh, Bang Nino dan juga Bang Nino dan juga Bang Jeffrey juga. Oke, stay tune terus di sana kan. Bye.